Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Woo. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sukacita luar biasa hadir di tempat ini, amin. Mari lambaikan dulu tangan ke kanan kirinya. Lihat kanan kirinya, berikan sukacita, senyum yang bahagia. Haleluya. Kita mau berbahagia hari ini, amin. 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 Haleluya. Wow. Jesus, Jesus. Ku mau berbahagia hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi. Yesus abadi, kepunyaanku. Haleluya. Aku warisnya. Oh, ku ditebus, karena ciptaan baru-Mu Tuhan. Ciptaan baru. Amin. Roh Kudus, sekali lagi katakan, ku berbahagia, ku berbahagia. Oh, oh, yakin teguh. Oh Yesusku, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, aku warisnya. Ku ditebus, ciptaan baru, Ciptaan baru. haleluya. Roh Kudus, bersama-sama jemaat katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, bahagia, Bahagia. oh, 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 Yesus, ku mau memuji, Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, amin. Memuji Yesus selamanya. Yo yo yo, kami mau memuji-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, ku berbahagia, bahagia, oh, yakin teguh, yakin teguh, Yesus abadi, oh, oh, oh. kepunyaanku. Aku warisnya, Aku warisnya. karena ku ditebus Ku Tuhan. ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Oh, aku bahagia, aku bernyanyi, amin. Bahagia memuji Yesus, Memuji Yesus selamanya. Oh, oh, aku bernyanyi, Aku bernyanyi, bahagia memuji-Mu Yesus, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi, amin.
bahagia memujimu Yesus. Memuji Yesus Haleluya. selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Bahagia. Haleluya. Kami mau memujimu. Memuji Yesus Selamanya memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya memuji Yesusku. Memuji Yesus Selamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat mulia nama Tuhan kita. Haleluya. Mari kita renungkan betapa baiknya Tuhan kita dalam kehidupan kita. Kita sampai hari ini tetap setia untuk mengirim-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu hingga hari ini kami tetap ada. Bukan hanya karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami. Semua hanya karena-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahan kami Tuhan. Penyembahanku Ku semakin berkurang, hanya Yesus semakin bertambah. Kami mau mengikut-Mu Tuhan. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Oh, bukan karena kuatku Tuhan, namun hanya kuat-Mu Yesus. Namun karena Roh-Mu. Yes. Mari katakan dengan imanmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, karena ku semakin berkurang. Hanya Yesus, hanya Yesus semakin bertambah. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring
Aku yakin anugerah-Mu mampu Tuhan. Amin. Hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Haleluya. Itulah kesukaan Tuhan. Ku lepas semua hakku Yesus. Hanya kami mau mengenal kehendak-Mu Tuhan. Kehendak Haleluya. hidupku Mengiring Yesus. Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin Tuhan, yakin anugerahnya mampu. haleluya, Jadikan haleluya. Hamba yang berkenan selalu. Mari jemaat Tuhan katakan, mengiring Yesus, mengiring Yesus. Itulah Amin. kesukaan hati. Kami tetap mau mengiring-Mu Tuhan. Di dalam kondisi kami apapun. Mungkin hari ini banyak kondisi yang membuat kami hancur Tuhan. Banyak kondisi yang membuat kami terpuruk. Bahkan mungkin kondisi sukacita pun kami hadapi. Kami mau tetap mengandalkan-Mu. Kami mau tetap mengikut-Mu Yesus. Kami mau tetap mengiring-Mu Tuhan. Tanpa-Mu kami tak mampu. Hanya Kau kekuatan kami Tuhan. Oh Tuhan, oh Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman-Mu. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hati. haleluya. Lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidup. Karena kami yakin, anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari puji Tuhan. Oh, karena Kau baik Yesus. Haleluya. Kami mau memuji nama-Mu. Karena Kau layak, Kau yang kami sembah. Kami mau puji, Kau baik Tuhan. Mari naikkan pujian-Mu, Jesus. Haleluya. Kau baik Tuhan. Memuji, kami mau memuliakan nama-Mu. Hanya Yesus Tuhan. Bersyukur menyembah. Oh Tuhan, kami mau memuji nama-Mu yang indah, nama-Mu besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari renungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita.
Yesus, kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kadang kami manusia merasa kami mampu, merasa kami bisa untuk berjalan sendiri. Bahkan sehari-hari kami merasa kami menyombongkan diri, kami bisa dan sukses hanya dengan kekuatan diri kami. Kami pun terkadang lupa bahwa ada kuasa yang baik yang selalu menopang hidup kami, yang selalu membuat kami berdiri hingga saat ini, yaitu Engkau Tuhan, Engkau Yesus, kekuatan hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Sekali lagi katakan, kebesaran. Hanya Kau Tuhan tinggi, Tuhan semesta, Tuhan yang besar. Ajaib, ajaib. Haleluya. Sekali lagi kami mau memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, oh Tuhan, ajaib. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, ajaib Tuhan. One more time, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan. Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu berkumpul kembali tepat ini
di mana kami hari ini rindu untuk bersorak-sorai memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau belajar hari ini Tuhan untuk mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Kau ajar kami Tuhan melalui firman-Mu, melalui pendengaran yang akan kami dengar pada pagi hari ini Tuhan, agar kami ketika keluar dari tempat ini, kami akan menjadi dampak positif, akan menjadi terang-Mu Tuhan di luar sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang beracara di ibadah pagi hari ini. Segala kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat, Kau bersatu hati di dalam nama Yesus. Kau hancurkan, Kau patahkan dalam nama Yesus. Kiranya kuasa-Mu hadir memenuhi hati kami, pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang luar biasa. Bersama-sama jemaat katakan amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Lihat kanan kirinya, berikan salam yang terbaik. Katakan Tuhan mencintaimu. Woo! Haleluya. Haleluya. Siap menari buat nama Tuhan, amin. Kita siap berjoget, kita siap menari buat Yesus. Woo! Haleluya. Kau baik. Hey ya. Woo! Mari berjoget. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kita akan pujangi pujian ini dari awal. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Jemaat siap menyanyikan lagu ini, refnya, amin. Katakan Yesus, haleluya, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira. Bapak-bapak ikutin gerakan saya ya, pas kanan kirinya.
kanan kiri ke depan. Mari semua bareng-bareng muter, menari bergembira sukacita. Ayo sekali lagi Don, sekali lagi ya, kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, putar ya bareng-bareng, menari bergembira sukacitaku. Sekali lagi kurang kompak, kanan kiri ke depan. Mari siap-siap muter, menari bergembira sukacitaku dalam Kristus. Siap-siap, Yesus kaulah sahabat, amin. Selalu hadir Setiap saat hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan. Mari semua muter, menari bergembira sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya. Dahsyat olahraga kita pagi ini ya. Ini kita di depan modelnya udah rock and roll, tapi musiknya dangdut ya. Oke, saya undang untuk pelayan yang melayani Tuhan di persembahan untuk bisa maju ke depan. Dan kita akan siapkan hati kita untuk doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang luar biasa, penuh sukacita kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kau yang luar biasa, Kau berkati persembahan kami, hanya dalam nama-Mu saja kami ucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Masih berjoget buat Tuhan, amin. Haleluya. Sekali lagi intro. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Aku selalu percaya tidak akan celaka, penuh kemuliaannya selamanya. Hatiku selalu damai, hatiku bahagia, setiap hariku mau gandol Gusti. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dong. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Aku selalu percaya tidak akan celaka, penuh kemuliaannya selamanya. Hatiku
hatiku selalu damai, hatiku bahagia. Setiap hariku mau gandol Gusti. Aku selalu percaya, aku selalu percaya, tidak akan celaka, penuh kemuliaannya selamanya. Hatiku selalu damai, hatiku bahagia. Setiap hariku mau gandol Gusti. Musik, jemaat sama-sama katakan ya. Aku selalu percaya, aku selalu percaya, tidak akan celaka, penuh kemuliaannya selamanya. Amin. Hatiku selalu damai, Haleluya. hatiku bahagia. Setiap hariku mau gandol Gusti. Sekali lagi, aku selalu percaya, tidak akan celaka, penuh kemuliaannya selamanya. Hatiku selalu damai, hatiku bahagia. Setiap hariku mau gandol Gusti. Setiap hariku mau gandol Gusti. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Kau baik Tuhan, Kau baik. Jiwa kami menantikan-Mu selalu Tuhan, dan pengharapan kami hanya di dalam-Mu. Karena hanya Kau-lah yang kuandalkan Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Di setiap waktu, di setiap detik, Kau bersama dengan kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami mau percaya, percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus,
Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku, oh menantikan-Mu Tuhan. Ku percaya Kau penuh, karena pengharapanku Tuhan hanya di dalam-Mu. Oh Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu Tuhan, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Haleluya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bersama-sama katakan, Yesus hanya Kau. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh berbakti, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Lebih dari siapapun yang hadir Bapa, kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami. Berbicara kepada kami Tuhan, meluruskan setiap langkah hidup kami jikalau didapati kami kurang berkenan kepadamu. Beri penghiburan Bapak bagi mereka yang susah, sembuhkan bagi mereka yang sakit Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami dikuatkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap Bapa untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini yang mengundang saya untuk hadir di tempat ini. Sebenarnya udah lama sekali ya. Saya dari kecil dengan Bapak Gembalanya. Sebetulnya dari umur berapa ya? Sekolah minggu, masih pakai celana pendek ngajar guru sekolah minggu dulu. Jadi kita memang dari muda sudah melayani pekerjaan Tuhan. Sampai tua bekerja pun masih bareng. Ya puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur ya kalau kita hidup di dalam Tuhan, di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Coba kita baca dulu Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Nah, sekarang udah gak bawa Alkitab lagi ya, pakai HP. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu zaman sekarang kan udah gak bawa Alkitab ya, bawa HP. Jadi kalau baca Alkitab semua masing-masing buka HP. Cuman masalahnya kalau dulu di dalam Alkitab itu adalah isinya memang Alkitab, firman Tuhan. Tapi kalau sekarang masalahnya HP itu isinya macam-macam ya. Nah, kita harus istilahnya strict dan ekstrim pada waktu ibadah yang kita buka firman Tuhan. Jangan sampai pada waktu kita buka ada SMS ya. Ada yang lain-lainnya. Baik, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan, saya mau bersaksi satu kesaksian. 10 tahun yang lalu saya punya anak perempuan. Nah, anak ini selesai kuliah itu S1, dia mau istilahnya KKN. Jadi zaman dulu tuh ada namanya KKN, kalau sekarang kayaknya PPL deh namanya. Ya, kalau dulu tuh KKN. Nah, diberi kesempatan 1 tahun untuk melayani. Karena sekolahnya teologi, jadi dia harus 1 tahun keluar. Ya, melayani di tempat daerah atau gereja-gereja yang lain. Nah, Bapak Ibu dia tanya, "Mas, saya ini di mana pelayanan?" Saya bilang, "Doa. Tanya sama Tuhan, di mana Tuhan taruh kamu." Nah, Bapak Ibu berdoalah, di mana ya Tuhan taruh? Kan apa-apa kita kan tanya Tuhan. Berdoa dulu supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Nah, setelah berdoa, dasar mamanya, biasanya ibu-ibu nih geratakan nih otaknya. Wah, kalau anak saya ke Kupang, saya kenal pendeta Kupang. Kalau anak saya pergi ke Kalimantan, saya kenal pendeta Kalimantan. Ke Jawa, saya kenal. Ini ibu-ibu. Jadi ibunya lebih cepat jalannya. Padahal anaknya disuruh berdoa, tanya Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Setelah dia berdoa, "Mama, saya sudah berdoa, saya ke luar negeri." Wah, ke Indonesia aja saya mikir 2 kali. Ini ke luar negeri katanya. Ada gereja di luar negeri. Nah, di Aussie. Nah, tapi karena saya suruh berdoa, dia sudah tanya Tuhan. Inilah jawabannya. Mau gak mau saya harus relakan dia berangkat. Kan tanya Tuhan katanya. Nah, jadi ibu-ibu ya, tanya Tuhan sama tanya mama beda. Ya, tanya Tuhan, tanya ibu beda. Kalau tanya Tuhan, kita harus dapat jawaban dari Tuhan, bukan juga dari mamanya. Nah, kalau dari mamanya jangan jauh-jauh. Tapi kalau dari Tuhan bilang jalan-jalan. Akhirnya saya relakan pergi ke Aussie.
Nah, saya bilang nanti di sana kamu belajar bahasa Inggris karena pelayanan seminggu cuma sekali. Jadi jam Senin sampai hari Sabtu itu kosong, mau ngapain? Kan nanti bergaul kemana kurang bagus. Ya udah, kamu ambil bahasa Inggris, saya bilang begitu. Nah, hari Senin, Selasa saya antar, hari Rabu saya pulang rame-rame. Hari Rabu itu pertama kali dia masuk sekolah bahasa Inggris. Kan namanya di luar negeri pakai kereta. Kalau di Jakarta kan diantar supir. Tapi kalau di luar negeri siapa yang mau ngantar? Mobil nggak ada, tinggal aja di kosan. Nah, jadi pakai kereta. Nah, waktu dia pagi-pagi saya sudah di rumah, langsung dia bilang, "Mam, thanks ya, terima kasih. Saya sudah dipercaya di tempat ini." Maksudnya saya percaya dia bawa dia ke luar negeri. Dia bilang gitu. Siang selesai pulang sekolah, dia naik kereta lagi pulang. Nah, baru ngeh. Istilahnya orang tuh baru ngeh, baru sadar bahwa loh, kok saya sudah berubah hidupnya sendiri di negeri orang. Nah, di dalam kereta itu nangislah dia di pojokan kereta. Nah, kalau kereta di luar negeri itu kan makin jalan, dia jalan tuh makin cepat. Cepat sekali di luar negeri. Nangis di pojokan itu sendirian, kereta jalan. Padahal dia tidak tahu jalan. Nah, makin bingung dah dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, pada waktu dia nangis, ngerintih gitu di kereta itu datang bule, ibu-ibu, bule wanita. Dipeluklah anak itu. Dia bilang begini, "Kamu datang dari mana?" "Indonesia." "Siapa namamu?" "Stefani Erastus," katanya dia bilang gitu. Oh, bule itu bilang, "Di Indonesia ada pendeta yang namanya Erastus. Pendeta itu suka berdoa." Katanya, "Papamu itu suka berdoa." Dia jawab, "Itu papa saya." Itu dari nangis langsung berhenti. Langsung berhenti. Nah, Bapak Ibu, akhirnya wanita itu berkata begini, "Papamu tuh cinta Tuhan. Karena dia cinta Tuhan, Tuhan membawa saya ke tempat ini untuk nolong anaknya." Akhirnya dibawalah anak itu pulang, ditunjukkan jalannya. Ya, saya mau katakan di sini Bapak Ibu, ya, kita tidak bisa menjaga keluarga kita 24 jam. Kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Kita tidak bisa menjaga istri kita 24 jam. Kita tidak bisa menjaga suami kita 24 jam. Kecuali Tuhan. Kecuali tangan Tuhan yang bisa menjaganya. Bapak Ibu perlu disadari, kalau kita berdoa, "Tuhan lindungi keluargaku, Tuhan berkati suamiku, Tuhan berkati istriku." Kalau hidup kita tidak benar di mata Tuhan, rasanya sia-sia apa permohonan kita. Kalau kita berani meminta Tuhan, "Tuhan lindungi keluargaku, lindungi suamiku, lindungi anakku," hidupmu harus benar di mata Tuhan, baru layak dijawab Tuhan. Nah, kalau kita suka bohong, kita berdoa minta Tuhan berkati keluargaku, Tuhan bilang mulutmu aja gak benar, bagaimana aku bisa menolongmu? Bapak Ibu, oleh sebab itu, mau dilindungi Tuhan, mau diberkati Tuhan, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jarang ada orang yang tidak menekuni apa yang dianggap penting dalam hidupnya. Kalau kita menganggap sesuatu itu penting di dalam hidup kita, pasti kita menekuni, ya. Kalau seorang menganggap uang itu penting, maka pasti ia bersungguh-sungguh bekerja atau mencari nafkah, karena uang itu dia penting. Makanya ada istilah waktu adalah uang. Pasti dikejar karena uang itu penting buat dia. Ya, kalau nggak penting dia pasti malas. Nggak akan dia mau bekerja dengan rajin. Itu kalau menganggap uang itu penting. Maka dia bersungguh-sungguh bekerja. Jadi pegawai-pegawai itu pasti rajin-rajin. Karena dia ngejar namanya uang. Juga dengan pendidikan. Kalau anak kita sekolah, nih banyak yang muda-muda, mau pendidikannya mau sarjana, mau S1, S2, pasti dia sungguh-sungguh sekolah. Nggak mungkin anak yang mengejar pendidikan dianggapnya penting itu malas belajarnya. Pasti dia rajin bekerja.
rajin belajar. Gimana dengan jodoh? Kalau dianggap jodoh itu penting, pasti dia mencari jodoh yang terbaik, ya. Nggak sembarangan cari jodohnya, karena itu penting, ya. Itu seumur hidup loh. Kalau ada masalah kita dengan suami istri, ya, suami istri itu sampai seumur hidup. Nggak mungkin dong udah diberkati di gereja cerai, kan begitu, ribut sedikit cerai, itu udah tidak mungkin. Kenapa? Lah kita sudah bawa kepada Tuhan. Makanya pilihlah jodoh sebelum engkau memilih, menentukan siapa yang menjadi suamimu atau istrimu, khusus yang anak-anak muda. Pilihlah jodoh yang sesuai dari Tuhan. Gimana dengan kesehatan kita? Kalau kesehatan kita itu penting, tentu kita pasti akan menjaganya. Nggak mungkin kalau orang yang memperhatikan kesehatannya makan sembarangan, ya itu nggak mungkin. Nanti udah stroke baru minta didoakan, Pak doain saya Pak Gembala stroke. Padahal dia nggak jaga hidupnya, nggak jaga mulutnya, ya makan suka-sukanya gitu. Nanti udah stroke minta didoain. Begitu juga Bapak Ibu, kan ada anak-anak yang kena narkoba. Narkoba itu dibawa sama orang tuanya ke pendetanya, ke gembalanya. Pak doain anak saya. Nah tahu nggak Bapak Ibu, sekian puluh tahun kita sudah merusak dia. Masa diminta didoain setengah jam sama Pak Pendeta minta disembuhin. Nah kita kan harus bertanggung jawab untuk hidup kita. Kalau kita menganggap kesehatan itu penting, tentu kita akan menjaganya dan lain sebagainya. Bagaimana percaya kita kepada Tuhan? Apakah kita menganggap hal ini penting? Bila kita menganggap hal ini penting, pasti kita bersungguh-sungguh mencarinya. Bapak Ibu, padahal ketiga hal yang seringkali menanti kita. Pertama adalah masalah. Nggak mungkin kita tidak bermasalah. Ada aja masalah. Ya, itu menanti tuh, tinggal ngintip aja kapan dia masuk. Masalah suami, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah istri. Pasti itu tidak mungkin tidak. Tidak mungkin ada orang yang tidak bermasalah. Ada di sini, saya nggak pernah masalah Bu. Ada? Nggak ada yang berani angkat tangan kan? Ya, pasti semua punya masalah. Kedua, sakit. Tidak mungkin tidak sakit kita. Apalagi di zaman sekarang ini, keluar aja debu. Flu, alergi, segala macam. Ya, dan terakhir adalah kematian, Bapak Ibu. Ya, masalah sakit kematian. Nah, nggak mungkin ada orang yang nggak mati. Sebetulnya kita ini semua udah pegang boarding pass, tinggal check in aja. Kapan Tuhan panggil kita? Ya, nah, Bapak Ibu, rugi kita, ya, kalau kita itu tidak mengandalkan Tuhan. Rapuh hidup manusia itu sebetulnya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang yakin bahwa tidak ada yang dapat membuat dirinya bahagia selain Tuhan. Bagi orang-orang seperti ini biasanya suasana jiwanya sangat ditentukan oleh hubungannya dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan adalah sesuatu yang benar-benar dan real. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu tidak bisa dibangun bahagia karena situasi, sikon. Saya sering ngajarin ibu-ibu, ya, Bu, bahagia kita itu bukan karena suami kita baik. Bahagia kita itu bukan karena suami kita banyak duit. Bahagia kita itu bukan karena anak kita baik-baik. Semua bisa berubah. Tapi bahagia itu kita harus dibangun dari aku bahagia dengan Tuhan. Baru namanya langgeng hidupnya. Jangan dibangun. Nanti kalau suaminya, karena suaminya kerja, punya duit, suatu hari berubah. Suaminya kena PHK, masih bahagia? Atau berubah semuanya? Keadaannya semua berubah. Ama kecewa? Nah, bangunlah bahagia kita. Aku bahagia hari ini karena Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan adalah suasana jiwanya, bahagianya itu dibangun karena Tuhan. Sebuah hubungan yang dirasakan sebab Allah adalah Allah yang hidup.
Tetapi faktanya banyak orang yang mampu memiliki hubungan real dengan Tuhan, sehingga tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mengalami. Ke gereja sih ke gereja, rajin ke gerejanya, tapi kan ngalamin gak Tuhan dalam hidupnya? Itu masalahnya ya. Jangan kita ke gereja tapi tidak mengalami. Makanya banyak orang bilang begini, dia rajin ke gerejanya tapi jahatnya jalan terus katanya. Ini kalau kita ke gereja ini banyak manipulasinya ya. Baik-baik dalam gereja. Apalagi kalau perjamuan kudus. Udah pakai bajunya hitam putih katanya gitu ya. Perjamuan kudus jalannya juga beda. Perjamuan kudus. Tapi yang jadi masalah, sementara di gereja semua bisa baik-baik, kita di luar sana apa masih bisa sebaik kita di dalam gereja? Itu persoalannya. Nah, kalau orang yang tidak mengalami Tuhan, dia pasti berbeda. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia itu rapuh. Seorang hamba Tuhan dari daerah bawa istrinya ke Jakarta karena sakit. Apa yang terjadi? Dia mimpi istriku dibawa ke Jakarta pulang sehat, pulang sembuh. Karena ini hamba Tuhan terpencil yang gak ada puskesmas, yang tidak ada dokter spesialis. Akhir dibawa Jakarta. 2 minggu di Jakarta, masuk ke rumah sakit istrinya. Ternyata tidak tertolong. Mimpi aku pulang bahagia bersama istriku yang sehat. Aku bisa bersama melayani pekerjaan Tuhan. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Tidak seperti apa yang kita mimpikan. Makanya bangunlah bahagia kita dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ciri orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah ada cirinya. Pertama, orang percaya yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang bersedia hidup tanpa apapun dan siapapun, tetapi tidak sanggup hidup tanpa persekutuan yang benar dengan Tuhan. Dia bisa kehilangan apapun, tapi dia tidak bisa kehilangan Tuhan. Itu cirinya, Bapak Ibu. Kalau kita masih takut, nah perlu dipertanyakan. Kalau Tuhan beserta kita, siapa yang lawan kita? Kan lagunya begitu sering kita nyanyi. Kalau Tuhan beserta kita, siapakah yang lawan kita? Masalahnya kita yakin gak? Tuhan itu beserta dengan kita. Orang percaya mengandalkan Tuhan itu bersedia hidup tanpa apapun dan siapapun. Tetapi tidak sanggup hidup tanpa persekutuan yang benar dengan Tuhan. Orang yang bersekutu dengan Tuhan pasti tidak mungkin tidak berdoa. Tidak mungkin tidak baca firman. Tidak mungkin tidak berubah. Jangan dulu, sekarang, dan sampai selamanya hidupnya begitu aja. Kita harus berubah. Makin tua makin bijak. Jangan sampai ibu-ibu makin tua makin cerewet. Harus bijak. Anak-anak remaja kita sekarang udah pintar, Bapak. Ya, kalau dulu anak-anak kita ini main sama orang tua. Tapi kalau anak-anak sekarang main sama gadgetnya. Ya, saya pernah sekali tanya sama anak remaja, "Mama di mana? Maminya di mana?" "Aduh tante," katanya, "mami saya itu kayak radio rusak," katanya. Saya bilang, "Kenapa kok bisa kayak radio rusak?" "Itu ngomel melulu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya," katanya ya. Nggak berhenti ngomelnya. Nah Bapak Ibu, tidak jadi berkat buat anak-anak kita. Akhirnya anak-anak kita apa? Belajarnya dari luar. Nggak mau pulang dia. Ada seorang bapak bilang begini. Bapak ini kanseling. Dia bilang, "Saya itu kenapa ya Bu?" katanya. "Kecewa dengan keluarga saya. Saya ini anak saya sekolahin di luar negeri. Saya kerja rajin, saya bisa cari duit. Saya bisa cari duit," katanya. "Tapi anak-anak saya, istri saya tidak bahagia. Ini bapak-bapak di sini dicek. Kalau istrimu di sebelahmu bahagia enggak? Tanya sekali-sekali, kamu bahagia enggak dengan saya?" Nah, berani enggak tanya Bapak? Bapak-bapak, tanya dong istrinya ya. Jangan enggak ditanya, Pak. Rugi kita di sebelah istri kita, ternyata istri kita tidak bahagia. Nah,
Istri-istri juga tanya sama suaminya, kamu ada di sebelah saya bahagia nggak? Berani nggak tanya? Yang ngomel terus pasti nggak berani nanya sama suaminya, ya, karena udah punya salah. Nah, ternyata dia itu tidak bisa memberi bahagia kepada keluarganya karena masa lalunya. Orang tuanya itu galaknya minta ampun. Kalau pulang kerja seminggu sekali pulang, gebukin anak kalau di rumahnya, ya. Mamanya belain, mamanya juga kena. Akhirnya sampai anaknya nggak berani pulang. Kalau papanya pulang jam 5, dia pulang jam 6, jam 7. Katanya bikin PR di rumah temannya. Padahal dia nggak mau ketemu orang tuanya. Nah, apa berhenti sampai di situ? Tidak akan berhenti. Kenapa tidak akan berhenti? Karena kasih yang harusnya orang tuanya berikan kepada anaknya, dia tidak punya. Akhirnya pada waktu dia berumah tangga, dia pun tidak bisa memberi kasih itu kepada keluarganya. Bapak Ibu, orang yang mengandalkan Tuhan tentu orang yang bergaul dengan Tuhan. Real, tentu ada perubahan. Kalau orang bergaul sama Tuhan, itu tidak mungkin ya lepas dari Tuhan. Pasti hidupnya itu di genggaman Tuhan. Makanya pasti berubah. Kodrat dosa dalam hidup manusia itu sejak kita lahir udah muncul. Tapi bisa dikikis loh Bu. Kalau keluarga kita dulu keturunannya katanya, ada ibu-ibu bilang ini anak saya Bu katanya keturunan. Temperamen, marah melulu. Padahal belum tentu keturunan loh Bapak Ibu. Karena dia nyontoh orang tuanya. Teladan dari orang tuanya. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu bergaul dengan Tuhan, berdoa, ya baca firman, itu pasti harusnya berubah. Pada waktu bangun pagi, kira-kira apa yang kita lakukan? Ibu-ibu langsung sibuk masak. Sekarang hebat ya, dunia udah berubah Bu. Kalau dulu kita bangun pagi jam 5 buka gereja. Jam 5 udah berdoa, sekarang udah nggak udah jarang. Kecuali mungkin di daerah-daerah begini masih bisa buka gereja, orang datang. Tapi biasanya udah pada sibuk. Akhirnya berdoanya lewat apa? YouTube. Ya, jam 5 pagi orang pada pekerja, buka YouTube berdoalah di mobil. Bapak Ibu, kalau kita tidak bekerja, coba koreksi. Pada waktu kita melek mata kita, bangun pagi, apa satu kata yang keluar dari mulut kita? Itu apa? Kita koreksi. Siang, apa yang keluar dari mulut kita? Perkataan yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai kita di gereja baik-baik, tapi di kantor apa masih baik? Apa bedanya di kantor dengan di gereja? Tuhan sama ada di sini. Setiap perkataanmu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Orang sekarang kalau marah bukan mulutnya. Yang marah apa? Kalau kesel sama orang, marah bukan dari mulut. Marahnya pakai jari. Ya, coba lihat di IG, di FB, di Facebook. Coba perhatikan di situ. Mantu kalau marah sama mertua, enggak langsung datang, saya nggak suka mama, kelakuan mama tuh begitu, nggak berani. Sekarang apa? Langsung marahnya di Facebook. Satu kali saya buka-buka nih, ada kata-kata begitu. Saya tahu ini kok jemaat ngomong begitu. Saya kaca, saya tanya, Bu, kenapa Bu? Biasa, mertua katanya. Mertua saya jahat katanya. Loh, Ibu tulis begitu apa mertuanya kalau tahu apa nggak tambah ngamuk? Lah Bu, nggak ada namanya. Nggak pakai nama katanya. Orang lupa, dia nggak tulis nama. Tapi Tuhan punya Mata yang melihat itu. Nah, betapa celakanya hari ini kita, Bapak Ibu. Marah di Facebook. Dia seolah-olah Tuhan tuh orangnya nggak dengar, orangnya nggak tahu. Tapi tahu nggak Tuhan tahu? Yang kita hargai ini bukan mertuamu. Yang kita hargai adalah Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, ciri yang pertama adalah dia tidak sanggup hidup tanpa persekutuan yang benar dengan Tuhan. Prinsip hidup mereka adalah Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup ini. Tentu saja orang yang seperti ini mengasihi Tuhan lebih dari mengingini apapun. berbeda dengan banyak orang
yang memandang Tuhan itu tidak penting. Kalau orang yang mengandalkan Tuhan yang pertama ini adalah menganggap Tuhan itu penting dan mendesak. Ada orang Tuhan itu penting dan mendesak, maka tiap hari dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tapi ada orang bilang Tuhan itu nggak penting, penting sih, tapi tidak mendesak. Bapak Ibu tahu Tuhan itu penting tidak mendesak? Seperti apa? Seperti ban serep. Penting nggak ban serep? Penting, tapi mendesak nggak? Nggak mendesak. Satu hari saya pergi ke satu daerah, tiba-tiba bannya kempes. Biasa, kena paku. Saya bilang, supir, tolong ganti dong bannya. Diambillah ban serepnya. Ternyata ban serepnya nggak pernah diliatin. Akhirnya kempes juga. Terpaksa cari tempat tambal ban. Nah, Bapak Ibu, penting ya, tapi tidak mendesak. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang menganggap Tuhan itu penting dan sangat mendesak. Dan orang-orang seperti begini adalah orang yang sangat menghargai Tuhan. Menghargai Tuhan itu tinggi, Bapak Ibu. Orang kalau menghargai Tuhan tinggi, berani gak ngomong sembarangan? Gak berani. Jangankan orang, jangan sama Tuhan, sama manusia saja. Coba berani gak ngomong sembarangan sama Pak Gembalanya? Gak berani. Ya, kenapa? Kan menghargai. Kita kalau menghargai suami kita, boleh kita nyemprot seenaknya mulut kita. Kita menghargai anak-anak kita, boleh kita marah sesuka-suka kita. Kenapa? Karena Tuhan. Manusia aja bisa menghargai manusia, apalagi kita dengan Tuhan. Yang paling susah adalah apa? Tuhan itu dianggap tidak penting dan tidak mendesak. Seperti hidupnya itu tidak ada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lebih jauh berbeda dengan orang yang memandang Tuhan itu bukan kebutuhan yang tidak mendesak. Hanya orang yang memandang Tuhan sebagai kebutuhan yang penting dan mendesak dapat mendahulukan kerajaan Allah. Yaitu bagaimana menjadi umat kerajaan Allah yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-33. Coba kita baca. Matius 6 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang mau cari berkatnya tapi tidak mau Tuhannya. Datang ke gereja minta diberkati Tuhan, tapi tidak mau cari Tuhannya. Padahal sumber berkat kita adalah di dalam tangan Tuhan. Mestinya cari Tuhannya. Bukan cari berkatnya. Dengan kita mendapatkan Tuhan, memiliki Tuhan, dimiliki Tuhan, makanya berkatnya akan turun. Ya, ada seorang ibu berkata begini, datang ke gereja. Dia bilang, Bu, tolong dong doain. Suami saya nggak kerja, jadi minta didoain. Kan kasihan Bu di rumah. Kerjanya kalau saya kerja jahitan banyak, suaminya mau loh. Nyuci, ngepel, masak nasi, nyapu, mau. Jadi dia ibah sama suaminya. Doain Bu biar dia dapat kerjaan, kasihan katanya. Bapak Ibu tahu, kita rame-rame berdoa. Tuhan tolong carikan kerjaan, Tuhan berikan dia pekerjaan. Satu hari dapat 2 bulan itu suaminya dapat kerjaan. Dia bersaksi. Zaman dulu kan gereja itu banyak kesaksian. Ibu-ibu nggak disuruh bersaksi, juga bersaksi sendiri. Kalau kebaktian wanita itu, Bu saya mau bersaksi, maju sendiri, nggak usah disuruh. Ya, kalau sekarang itu mungkin udah jarang yang begitu. Kalau dulu tuh polos-polos banget, dia bersaksi. Terima kasih, didoakan sama ibu-ibu, suami saya sudah bekerja, gajinya juga lumayan katanya. Minggu pertama bersaksi. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat udah gak kelihatan, gak datang. Wah, saya pikir kenapa nih? Minggu kelima, keenam gak kelihatan. Ketujuh, kedelapan minggat. Terus, Bu, Bari nangis di jalan. Aku minggat dari rumah. Kenapa? Saya bilang, Bu, Ibu jangan jauh-jauh, Ibu ke gereja aja. Nanti saya temuin Ibu di gereja. Saya kejar dia di gereja. Nangis, air matanya mengalir. Ada yang satu perkataannya sangat mengagetkan saya. Bu, terus terang, aku menyesal dia dapat kerja.
Bayangin, ibu ini menyesal dia dapat kerja. Saya bilang, kenapa ibu? Kemarin baru bersaksi baik-baik. Dia bilang begini, Bu, sejak kerja suami saya berubah. Di rumah marah-marah, pulang tidak seperti dulu lagi. Sejak dia punya gaji. Nah ibu-ibu ya, bukan tidak berdoakan suami kerja gaji gede. Kan ibu-ibu, Tuhan bagaimana suamiku bisa kerja gaji gede, Bu? Repot, Bu. Doain suami takut Tuhan. Kalau gak takut Tuhan, Bu, dia punya duit dikawin lagi, repot kita. Nah ya, tuh ibu-ibu udah banyak yang senyum-senyum tuh ya. Doain kita suami yang takut Tuhan. Sebab kalau dia takut Tuhan, apapun keadaannya, keadaan kita pun apapun, dia tidak akan berubah. Tapi yang mengubah dia adalah orang yang tidak takut Tuhan. Punya duit sedikit sombong. Ya. Punya harga diri sedikit udah menindas orang. Itu dunia kita seperti hari ini. Oleh sebab itu doakan suami kita takut sama Tuhan. Ciri yang kedua adalah orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang selalu mencari menghayati Tuhan tuh hadir dimanapun mereka berada. Hal inilah yang mendorong seorang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan itu merusak hubungannya dengan Tuhan. Orang yang hidupnya sembarangan menunjukkan bahwa mereka belum mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu, sadar gak kita? Orang yang mengandalkan Tuhan itu merasakan loh, Tuhan itu hadir bersama kita. Kalau kita lagi masak, ibu-ibu, ada gak Tuhannya? Ada? Ada. Lagi setir mobil? Ada Tuhan? Ada. Lagi marah? Gak berani jawab ya. Lagi marah Tuhan ada? Ada. Tuhan itu beserta kita dalam setiap keadaan. Ada bersama kita. Karena Tuhan itu setia kepada kita. Nah Bapak Ibu, bayangkan kalau kita rasain kehadiran Tuhan di sebelah kita. Bersama dengan kita, kita marah-marah, suka-suka. Bagaimana perasaannya Tuhan melihat kita? Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita menghargai Tuhan tinggi, kita pasti menghargai perasaan Tuhan. Bapak-bapak, kalau menghargai istri, dia pasti jaga perasaannya. Pasti gak sembarangan. Ya, ibu-ibu menghargai suami, menjaga perasaan dia, pasti ibu-ibu gak sembarangan. Bila perlu memberi yang terbaik. Bagaimana kita dengan Tuhan? Tuhan hadir bersama dengan kita. Ya, jalan bersama kita di mana ada Tuhan pun ada. Itu dari sekolah minggu diajarin. Di mana-mana Tuhan pun ada. Kalau Tuhan ada bersama dengan kita, kok kita tidak pernah menghargai perasaannya? Hidup kita suka-suka. Minta berkat sama Tuhan. Tuhan berkati aku, padahal hidup kita tidak menghargai Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Nah, ibu-ibu yang kekasih, bapak ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengandalkan Tuhan ada orang selalu menghayati Tuhan hadir. Berapa tahun yang lalu saya dikirim ke Papua. Jadi dalam sebuah organisasi wanita harus pelayanan rakerda di Papua. Dari Papua itu sampai di bandara harus pakai pesawat kecil lagi yang isinya hanya 11. Kecil yang pakai kaca. Nah kaca kan, dia masuk ke hutan lagi, masuk ke dalam. Nah saya lihat kursinya, seatnya ada 4 buat penumpang. Yang di depan 2, ya 2, belakangnya ada 4. Saya dapat di kursi. Yang lain jongkok di belakang, di pesawat. Saya liatin, kita naik aja ditimbang. Badan kita semua ditimbang, bawaan kita ditimbang. Semuanya kenapa? Karena pesawatnya kecil. Nah setelah 2 malam di sana, saya mau balik. Mau balik lagi sore abis acara. Abis ibadah itu kira-kira sekitar jam 5, jam 6. Nah balik gak ada lagi pesawatnya. Mau gak mau sewa mobil, sewa kijang. Nah berarti saya harus jalan dari jam 7 atau jam 8 malam. Sampai ke pagi, sampai ke hotel. Jadi kira-kira ke hotel itu jam 3. Nah Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam perjalanan? Karena kan jam 12 itu udah ngantuk sekali. Udah capek kerja seharian, kita tuh tidur di mobil. Nah, tahu-tahu supir itu
ngerem, langsung tancap gas, lari sekuat-kuatnya dia. Nggak ada lampu, nggak ada listrik, yang ada obor-obor. Nah saya lihat, kok ada hantu apa setan ini Uber. Tapi kan supir itu lari sekuat-kuatnya. Pada waktu dia lari sekuat-kuatnya terus sampai nggak kekejar lagi. Saya tanya sama supir, Pak kenapa Bapak lari begini? Dia bilang, Bu, saya itu nabrak binatang. Kata nabrak binatang. Nah waktu tabrak, tapi kok bisa ya tengah malam itu ngejar loh. Itu kejar, maka daripada kita disandera lebih baik kita kabur, katanya. Dia bilang, Pak saya bayar aja sebetulnya, kenapa harus lari? Enggak Bu, enggak berani katanya, pasti disandera. Dia bilang begitu. Bapak Ibu, seandainya waktu itu disandera, jadi apa saya? Belum tentu bisa pulang loh. Kita orang Chinese 2 mata sipit semua, perempuan 2 mata sipit semua. Karena utusan, kan diutusan dari organisasi. Bapak Ibu tahu gak? Banyak hal kita hidup seperti di ujung-ujung tanduk, ujung telur itu tinggal jatuh. Tuhan hadir bersama dengan kita, apapun keadaan kita. Dan dia menolong kita. Dia pasti menolong kita. Hari ini apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi kesulitanmu? Apa yang menjadi problemmu dalam rumah tangga? Percayalah, kalau engkau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan menolongmu. Kenapa? Tuhan beserta dengan kita. Ciri yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan adalah dia akan bertumbuh menjadi dewasa. Pada waktu dewasa rohaninya, dia tidak akan meminta lagi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, itu anak-anak. Pada waktu dia dewasa, dia berdoa, dia akan berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Apa sih yang Tuhan mau? Aku senangkan Tuhan. Kalau anak kecil disenangin orang tuanya, diberi hadiah, dibeliin permen, orang tua agak nurut anak. Tapi pada waktu kita sudah dewasa, ya, anak itu harus tahu diri bagaimana menghargai orang tuanya. Begitu dengan Tuhan. Pada waktu kita masih anak-anak, tiap hari nangis, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan masalahku, terus cengeng terus. Tapi kalau orang bergaul dengan Tuhan, lama-lama dia akan bertumbuh menjadi dewasa sampai dia mengenal hati Bapaknya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu buat orang dewasa. Yang dicari itu Tuhannya, bukan permennya, bukan berkatnya, bukan berezekinya, tapi yang dicari itu adalah Tuhannya. Dan percayalah, Tuhan pasti memberkati. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun orang yang sudah bertumbuh dewasa berlimpah dengan harta, saya percaya Bapak Ibu, kalau kita dewasa secara rohani pasti diberkati Tuhan. Tidak, kita ini manusia-manusia yang harusnya anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Tapi kalau sampai kita susah, mau makan susah, gak bisa, perlu ditanya kembali, Tuhan kenapa hidupku seperti begini? Tuhan kenapa? Apa perlu ada yang dikoreksi? Seperti ibu tadi jemaat yang bersaksi, sudah bekerja malah jadi sombong, punya duit malah jadi sombong, ya. Makanya doakan suami-suami kita, istri-istri kita doakan supaya dia takut Tuhan. Nah, kalau orang takut Tuhan, itu pasti dipercaya Tuhan karena dia menghargai Tuhan itu tinggi. Dan berkat apa sih yang Tuhan gak berikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan? Rezeki apa yang Tuhan tidak berikan? Pasti Tuhan menolongnya, ya, pasti Tuhan memberikannya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun dia berhidup berlimpah dengan harta tanpa kesulitan apapun, tetapi kalau merasakan hubungannya itu erat dengan Tuhan, maka jiwanya sangat tidak terganggu. Tentu saja orang yang seperti ini secara terus-menerus mencari Tuhan, bukan hanya pada waktu dalam keadaan hidup sulit. Jangan sampai kalau kita lagi susah kita baru cari Tuhan. Tapi kalau kita berlimpah, kita lupa dengan Tuhan. Dalam segala situasi mereka selalu akan mencari Tuhan. Sejatinya yang dicari Tuhan adalah bukan kuasa berkatnya, tetapi Tuhan sendiri, itulah berkat yang didambakan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah
mengandalkan Tuhan secara dewasa. Untuk itu, ya, kita akan berusaha bertumbuh secara dewasa memiliki kekudusan seperti yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan kudus, kita harus kudus. Mana bisa sih Bu orang kudus? Tergantung kita berjuang. Perjuangan, kalau kita mau ngomel tiap hari bisa. Tapi kalau kita ingat Tuhan, Tuhan itu kudus, aku pengen seperti Tuhan juga kudus. Kita akan mengurangi Bapak Ibu. Kita gak akan sembarangan. Ya, segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Inilah yang disebut sebagai mengimbangi moral Tuhan. Hanya orang yang dapat mengimbangi moral Tuhan artinya memiliki kekudusan seperti kekudusannya yang dapat bersekutu dengan Tuhan atau berjalan seiring dengan Dia. Orang yang berjalan seiring dengan Tuhan yang dapat menikmati Tuhan. Bapak Ibu, kalau sementara setir mobil, Tuhan ada bersama denganku, kita bisa menikmati Dia. Tuhan ada bersama dengan kita. Ya, kita bisa nyaman. Tapi kalau kita tidak menjaga, ya, pasti kitanya yang tidak nyaman. Oleh sebab itu, biarlah apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, orang yang mengandalkan Tuhan, kita menjaga perasaan Dia. Kita menjaga perasaannya Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-27, coba kita buka. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini janji Tuhan kepada kita. Jangan takut, aku menyertaimu. Dengan mengandalkan Tuhan secara dewasa, maka setiap hati yang benar di hadapan Tuhan, ini adalah persiapan untuk kekekalan. Bapak Ibu, sorga neraka, kalau kita mati Tuhan yang menentukan kan, kapan Tuhan mau panggil. Tapi kalau sorga neraka, kita harus bertanggung jawab. Tuhan mati di kayu salib, menebus dosa kita, tapi kita harus bertanggung jawab dong. Masa kita seenaknya hidup karena Tuhan sudah mati di kayu salib? Kita harus bertanggung jawab. Ya, itulah kalau kita dekat dengan Tuhan, persiapan kita masuk ke dalam kerajaan surga, kita yang menentukan. Firman Tuhan berkata apa? Umur manusia 70 tahun. Sisanya adalah penderitaan. Coba Bapak Ibu hitung. Yang rambutnya udah putih ada enggak? Pak Gembala. Udah umur berapa Pak? Nah, kalau umurnya kira-kira 60 tahun, kalau 70 tahun itu sisa berapa? 10. 10 tahun berapa hari Bu? Berapa hari 10 tahun? 365 hari. Satu hari ini habis tuh Bu. Bentar lagi udah sore. Terus 3.650 hari. Kira-kira pendek gak? Coba yang sisa 5 tahun. Yang sisanya 3 tahun. Yang sisa 2 tahun. Rugi. Kalau kita hidup tidak mengandalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. WL Singer silakan. Kita angkat satu pujian, Tuhanku mau menyenangkanmu. Bapak Ibu, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Bersama dengan kita hari ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin Yesus. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Amin Bapa, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku menyerahkan hatiku. Semua ku berikan padamu Bapa. Semua ku berikan padamu. Amin Yesus.
kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan kepada Tuhan, Tuhanku mau menyenangkanmu. Amin Bapa. Tuhanku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin Yesus. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan Amin, hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, 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 senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Nanti Pak Sukiman akan senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanmu. Tidak dapat kami pungkiri, benar Tuhan, kami seringkali melukai hati-Mu Tuhan. Sebab dalam hidup yang kami jalani, sungguh Tuhan, banyak perkataan kami, ucapan kami yang kami keluarkan dari mulut kami melukai banyak orang, melukai pasangan kami, dan melukai hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami terima hari ini. Kami rindu Tuhan untuk terus memperbaiki hidup kami, sehingga semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, ampuni kami atas kesalahan yang kami lakukan. Kami rindu Tuhan, lawat kami, perbaharui hidup kami. Memang tidak mudah, tetapi kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Jika kami memohon, datang kepadamu dengan tulus, Tuhan memperbaharui kami. Jadikan kami Tuhan saluran berkat. Apapun yang keluar dari mulut kami harus kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghiburkan. Terima kasih Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kami pasti mampu. Tuhan, berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Suharni Liberty yang hari ini memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Pakai hidupnya Tuhan,
dan terus jadikan saluran berkat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, saya undang untuk petugas untuk memberikan persembahan kita yang kedua. Haleluya. Dan kita akan nyanyikan pujian bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Dan kita akan melihat pengumuman sepekan dan mendengarnya. Saya persilakan kepada yang bertugas untuk bisa menyampaikan pengumuman. Shalom semuanya. Baiklah, kita mau sama-sama dengarkan pengumuman sepekan, yaitu tanggal 21 Juli 2024. Gembala beserta sidang jemaat GB Shalom Titian Kencana mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Suharni. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Baiklah, selanjutnya Gembala sidang dan jemaat GB Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat ulang tahun. Dan untuk kepada Bapak Aheng, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun kepada Bapak Haeng, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, untuk pelayan ibadah raya Minggu tanggal 24 Juli 2024, worship leader adalah Saudara Randy, singer 1 Bapak Ruli, singer 2 Ibu Vina, aser ibadah raya keluarga Bapak Endang, operator RCD Saudari Karen, pemusik Bapak Yodi, Bapak Yosi, Saudara Irvel, dan juga Saudari Feby. Selanjutnya, info gereja, pelayan yang dikasih Tuhan mengajak kita semua untuk turut hadir dalam doa pelayan altar dan latihan hari Jumat tanggal jam 7 malam bagi Bapak Ibu Saudari yang turut terlibat dalam pelayanan, baik WL, singer, pemain musik, aser, kolektan, LCD wajib mengikuti dolar. Mari kita siapkan hati dan minta pengurapan dari Tuhan. Dan selanjutnya ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu jam 7 pagi. Untuk Bapak dan Ibu saudara-saudara semua yang memiliki seorang anak, kita bawa sama-sama di gereja ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan selanjutnya ibadah WBI hari Kamis tanggal 26 Juli 2024 jam 5 sore GBI Shalom Titian Kencana. Dan selanjutnya
Family Gathering Ibadah Padang GBI Shalom Titian Kencana tanggal 18 Agustus 2024, pendaftaran pada Ibu Marta. Dan selanjutnya, demikian pengumuman sepekan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, dan kita akan menutup ibadah kita. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Mungkin ada juga pengumuman tambahan, saya persilakan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat datang Ibu yang pertama kali hadir bersama kami. Senang sekali Ibu bisa bersama-sama dengan saya. Ya, saya percaya kehadiran Ibu Tuhan berkati. Bila Ibu belum mempunyai tempat ibadah, saya kembali mengundang untuk kita bisa bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Ya Bapak Ibu, ibadah Padang ini kita akan buat pada hari Minggu tanggal 18 Agustus berkenaan dengan kemerdekaan bangsa kita. Dan oleh karena tanggalnya 18 hari Minggu, maka saya sangat mengharapkan semua bisa ikut. Ya. Umum, pemuda, remaja, kaum pria, sekolah minggu, semuanya bisa ikut. Ya, baik Bapak Ibu. Lain-lain tidak ada, yuk kita bangkit berdiri sekali lagi. Nanti yang berulang tahun Pak Aheng saya undang maju ke muka. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkatalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang memuji, mengagungkan, dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami sadar apa yang kami lakukan ini jauh dari sempurna. Namun inilah Tuhan yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Kami rindu Tuhan melalui hidup kami terus belajar menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga di hadapan jemaat dan hamba, orang yang kami kasihi, yaitu Bapak Aheng, menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Ini adalah bukti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam perjalanan hidupnya tentu tidak mudah, ada tantangan, ada kesulitan, ada air mata yang tumpah. Namun dari semuanya itu, kalau hari ini dapat berdiri di hadapan-Mu, ini adalah satu bukti bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
yang terus menuntunnya sampai dengan hari ini. Kalau Engkau sudah menambahkan 1 tahun lagi usianya, ini menunjukkan masih ada tugas yang Tuhan taruh di pundaknya untuk diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan sukacita, dan berkati usahanya, berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya. Di dalam perjalanan ke depan, hamba percaya Engkau sudah menunggu di sana. Engkau siap menuntun, Engkau siap memberkatinya. Pakai hidupnya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah perjalanan Pak Aheng hari ini dan seterusnya. Tuhan, Kau juga melawat setiap jemaat yang hadir, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidupnya. Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan dan kekuatan. Sertai dan dampingi Tuhan. Setiap rumah tangga jemaat, Tuhan berkati hidup rumah tangganya. Biarlah Engkau saja yang memegang kendali rumah tangga setiap jemaat-Mu. Sehingga di tengah-tengah hidup rumah tangganya ada kasih, ada sukacita, ada damai, saling menolong, saling membantu, saling mengampuni satu dengan yang lain. Begitu juga Tuhan, jemaat yang memiliki usaha, Tuhan Kau berkati kedua belah tangannya. Ketika melakukan roda usahanya, penyertaan-Mu sungguh sangat sempurna. Tuhan, Engkau telah mempersiapkan berkat-berkat-Nya bagi jemaat yang memiliki usaha. Yang bekerja pun Tuhan sertai. Berikan hikmat, berikan kemampuan, berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Anak-anak-Mu yang masih menempuh pendidikan, baik itu yang ada di Bekasi, di luar kota dan di luar negeri, satu hal yang hamba mohon, dampingi anak-anak kami Tuhan. Tuhan, biarlah malaikat surgawi membentengi semua anak-anak kami, sehingga dapat terhindar dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berikan hikmat, berikan semangat di dalam belajar. Hamba percaya dengan pertolongan Tuhan, anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Hamba-hamba-Mu yang hari ini terlibat melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Yang susah berikan penghiburan, bahkan yang lemah kekuatan yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Itulah yang menguatkannya. Secara khusus juga Tuhan, hamba berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan lawat bangsa kami. Bangsa kami membutuhkan campur tangan Tuhan. Kalau sampai dengan hari ini bangsa kami boleh tetap berdiri kokoh, ini adalah tidak lepas dari tangan Tuhan. Sebab Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepada bangsa kami Indonesia. Para pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan semangat di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Berikan hikmat dan juga berikan hati yang bijaksana, sehingga dapat mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini dengan bijaksana. Satu kerinduan kami, biarlah di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa.
terima kasih. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Dan bila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaatmu pergi, biarlah tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya, sehingga sukacita Tuhan terus melanda di tengah-tengah kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan ke atas sama-sama. Kita mau sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua siang hari ini sampai Yesus menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan saat teduh. Dan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya persilakan Bapak Ibu untuk keluar teratur. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita hari ini berkumpul kembali baik bersama keluarga dan teman-teman kita di rumah masing-masing. Dan juga kita hari ini sudah beribadah baik offline maupun online. Mari like, subscribe, dan tentunya share dong channel GBI Shalom Titian Kencana yang ada di YouTube. Oke, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.